Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aina Hakradatul Firdausa dari kelas Perbankan Syariah 2E dengan NIM 225231164. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar bangsa Indonesia pada masa silam. Pada tanggal 13 Februari 1755, perjanjian ini menjadi sebuah kesepakatan mengenai segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yaitu di Desa Janti yang sekarang dikenal dengan Duku Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca kepindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api konflik dari Geger Pecinan belum menemui kedamaian. Saat itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah. Namun luas tanah yang diberikan Pakubuwono II ke Mangkubumi menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan mengenai hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lalu Gubernur Jenderal tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwono II. Daripada saya disingkirkan, lebih baik buanglah saya saja sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa. Akhirnya Pakubuwono II memberi sangu 3.000 real kepada Mangkubumi. Malamnya pun ia pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit tewas dalam perang ini. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara yaitu Nicholas Harting mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, secara tertutup ia melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan perundingan berkali-kali, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC yaitu Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang sering dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755, 2 hari kemudian pada tanggal 15 Februari 1755 diadakan rapat untuk mengatur pembagian atribut keraton diantaranya yaitu keris yang menjadi pusaka raja yang diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Lalu bahasa, Jogja meneruskan dialek yang namanya bahasa Bagongan, lalu tari yang di Jogja Gagahan, sementara di Solo Alusan, dan yang terakhir adalah Blangkon. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika setelah perjanjian Giyanti. Perlu waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang sangat panjang dengan seiring berjalan waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci dalam pembagian wilayahnya menimbulkan banyak rentetan peristiwa. Menurut penulis buku Giyanti 1755, yaitu Anton Satyo Hendriatmo, berpendapat bahwa pembagian wilayah tersebut acak, sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain sehingga mengakibatkan kecenderungan adanya konflik antara dua kerajaan tersebut. Sementara itu, pasca perjanjian, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulunya membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga keturunan Pakubuwono turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mendapatkan tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati Engalogo Satrio Rogo Mataram ing negeri Surakarta Adiningrat.
Keterbelahan Jawa ini belum juga berakhir. Tahun 1813, pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang sangat beragam. Di era Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sedangkan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian penjelasan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.